cerita tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Kalian mau tahu gimana ceritanya? Kalian mau tahu ceritanya? Dengerin ya. Ceritanya seru loh. Kisah Nabi Ismail alaihissalam hijrah menuju ke Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hijrah ke Mekah atas dasar perintah Allah. Beliau melakukan hijrah bersama dengan istri kedua yang bernama Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Perintah dari Allah ini muncul karena Nabi Ibrahim mengambil keputusan setelah melihat istri pertamanya kurang senang dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Hijrah ke Mekah ini dilakukan dengan menaiki unta, dan setelah sampai di Mekah, mereka mulai mencari tempat untuk berteduh. Bukanlah sebuah pohon, pohon itu adalah pohon dauha, dan mereka pun segera turun dari unta. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi, Siti Hajar mencoba menahannya dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini tanpa bekal untuk mencukupi kebutuhan kami?" Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tetap beranjak pergi. Siti Hajar pun kembali bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, Allah lah yang memerintahkanku." Siti Hajar pun kembali berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami." Mendengar jawaban Siti Hajar, Nabi Ibrahim pun akhirnya pergi dari tempat itu. Setelah melewati sebuah bukit hingga tak terlihat oleh Siti Hajar dan anaknya Ismail, ia pun berbalik sembari berdoa dan meminta kepada Allah agar segala kebutuhan istri dan anaknya senantiasa tercukupi. Nabi Ibrahim kemudian kembali ke negeri Syam untuk menemui istrinya Sarah atas perintah Allah. Zat Nabi Ismail yang menemukan air Zam-Zam. Kalian mau tahu ceritanya? Dengerin ya. Nabi Ismail alaihissalam menemukan sumber air Zam-Zam di padang pasir yang tandus bernama Mekah itu. Tanah tandus itu tanah yang kering tanpa ada air. Siti Hajar kebingungan mencari sumber air untuk Ismail yang terus menangis karena kehausan. Maka berlarilah Siti Hajar ke sana kemari tanpa arah tujuan. Berkali-kali ia pulang pergi antara Bukit Safa dan Marwah, tetapi tidak didapatnya setetes air pun. Tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara yang memerintahkan agar Ismail diletakkan di sebuah tempat. Maka diletakkanlah Ismail di tempat sesuai perintah yang ia dengar. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki bayi Ismail yang menghentak-hentak itu seketika muncul air dari dalam pasir dengan derasnya. Hentak-hentakan itu seperti kita menginjakkan kaki ke tanah. Itu seperti yang mudah didengar oleh ibunya dari bisikan tadi. Lalu Siti Hajar meminum dengan sepuasnya dari sumber mata air itu, dan Ismail pun berhenti menangis. Iya, karena perbekalannya sudah habis. Iya, karena sudah ada air Zam-Zam, Nabi Ismail tidak akan kehausan lagi. Tak lama kemudian mata air itu makin melimpah. Jibril pun berkata kepada air itu, "Zam-Zam," yang berarti berkumpullah. Maka dengan izin Allah, mata air itu mengumpul. Sampai sekarang mata air itu tidak berhenti mengeluarkan air,
dan dapat kita kenal dengan sebutan air Zam-Zam. Peristiwa berlari-larinya Siti Hajar antara Bukit Safa dan Marwa dalam mencari sumber air akhirnya dijadikan salah satu rukun haji yang dinamakan sa'i. Para muslim yang menjalankan ibadah haji diwajibkan berlarian kecil sebanyak 7 kali antara kedua tempat itu. Setelah sekian lamanya, kemudian Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk menjenguk istri dan anaknya. Sesampai di sana terkejutlah beliau melihat mata air yang melimpah dan tenang di tempatnya. Juga di sekitarnya terdapat desa yang subur dan makmur. Beliau pun lega karena istri dan anaknya ternyata masih hidup sehat dan tercukupi. Siti Hajar lalu menceritakan semua kejadian yang pernah ia alami kepada suaminya. Mendengar itu, Nabi Ibrahim kemudian menguji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan doanya terdahulu, agar istri dan anaknya itu serba dicukupi kebutuhan hidupnya. Nah, cerita Nabi Ismail menemukan air Zam-Zam sudah selesai. Kemudian bisa sampai ke yang selanjutnya. Nah, sekarang ayah mau menceritakan kisah Nabi Ismail yang selanjutnya. Kita mau dengar nggak? Mau. Oke. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Mimpinya serem, ayah. Enggak serem. Makanya Zaidan dengerin ceritanya ya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikorbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian selamatlah Ismail dari penyembelihan. Kenapa anaknya bisa berubah? Ya. Jadi gini ceritanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Nabi Ismail ini dan Nabi Udah Ibrahim malam nih. mau menyembelih anaknya itu adalah salah satu di bulan Idul Adha, yaitu Idul Kurban, sehingga kita harus melaksanakannya. Kalian pernah kan lihat orang-orang yang di sini menyembelih sapi? Pernah? Ya. Nah, itu teh tandanya sedang melaksanakan Idul Kurban atau Idul Adha, seperti contoh yang dicontohkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ya.
cerita selanjutnya, cerita yang ketiga nih. Sekarang ayah mau nanya ke Zaidan. Zaidan waktu itu pernah ikut manasik kan? Nah, cerita awal mula dibuatnya Ka'bah itu ada di sini. Yuk, kita dengarkan ceritanya. Perintah membangun Ka'bah bersama ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memberiku suatu perintah. Nabi Ismail menjawab, jika demikian lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu wahai ayahku. Nabi Ibrahim kembali berkata, apakah engkau akan membantuku untuk itu? Nabi Ismail menaati ayahnya. Ia bersama ayahnya mulai memindahkan dan menyusun batu-batu untuk membangun Ka'bah Baitullah. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan bantuan anaknya, yaitu Nabi Ismail, hingga sempurna bangunannya. Lalu datanglah malaikat Jibril membawa sebuah batu hitam dari surga yang disebut dengan Hajar Aswad. Ia memberikan batu tersebut kepada Nabi Ibrahim agar diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Setelah menyelesaikan bangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdiri dan berdoa, ya Allah, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Nah, itu Zaidan cerita dari kisah Nabi Ismail. Ada 3 cerita ya. Yang pertama, cerita Nabi Ismail menemukan air zam-zam. Terus yang kedua, Nabi Ismail hendak disembelih oleh ayahnya. Terus yang ketiga, membangun Ka'bah. Saya selalu ayah. Terima kasih ayah. Iya, sama-sama.